Jadi karena ini sudah kejadian, jadi saatnya sekarang kita untuk beradaptasi. Jadi ya benar-benar harus beradaptasi dengan survival mode. Tadi yang Mbak Andra juga udah sempat ngomong. Jadi adaptasinya dengan survival mode berarti dengan mode bertahan gitu. Berarti mengambil kemungkinan terburuk dalam mempersiapkan keuangan kita. Kemungkinan terburuk adalah income hilang. Itu udah paling buruk ya. Ya kan ya, income hilang berarti hidup hanya dengan aset selama kita mencari income baru tentunya harusnya. Tapi berarti berapa lama kita bisa hidup dengan aset. That's why tadi Mbak Andra juga ada cerita dana darurat. Dana darurat itu sangat banyak sekali tipe perhitungannya. Ada yang simple, ada yang lebih komprehensif. Cuman untuk sekarang yang kita mau bikin simplify, kita pastikan cara menghitung dana darurat survival mode. Jadi mode bertahan. Caranya gimana dengan kita cari tahu nih sebenarnya kan gini, ada yang bilang paling cepat itu COVID ini akan segera recovery itu 12 sampai 18 bulan sejak outbreak pertama, yaitu di bulan Januari. Jadi either dia selesai di Desember atau Juni 2021. 18 bulan gitu kan ya. Nah, sekarang di posisi sekarang berarti kan kita masih punya waktu dengan asumsi yang tadi untuk coba kita bertahan sampai Juni tahun depan, makanya 12 bulan. Nah, sekarang dana darurat yang teman-teman harus usahakan, harus ya, jadi wajib harus usahakan adalah pastikan teman-teman di sini punya ketahanan liquid, yaitu cash, punya dana liquid. Jadi kita jangan ngitung, oh saya punya rumah, punya mobil, kan nggak langsung jual semua kan kalau butuh uang. Ya kan, jadi benar-benar yang kayak liquid, saya tuh punya tabungan tuh ada di mana aja sih sekarang, punya emas ada di mana sih, punya dolar ada di mana sih. Jadi cash yang liquid itu dihitung, mampu nggak itu untuk membiayai biaya hidup bulanan selama 12 bulan ke depan. Ya, jadi biaya hidup ya, jadi biaya hidup sampai 12 bulan ke depan, biaya hidup sampai 12 bulan ke depan itu nggak hanya biaya bulanan. Di tengah-tengah Agustus kita nanti harus bayar PBB, ya kan ya. Terus betul kan, harus bayar PBB. Terus yang punya mobil harus bayar STNK. Kalau yang beli asuransi sendiri, bayar asuransi tahunan, tengah-tengah nanti harus bayar asuransi, bayar THR teman-teman. Yang punya anak pasti sekolahnya tetap harus ada. Ini kan udah mau tahun ajaran baru, Juni nanti harus bayar lagi, ada uang buku. Jadi pastikan sekarang adalah hitung biaya buat 12 bulan ke depan itu butuhnya berapa. Jadi ada biaya yang bulanan udah pasti, oh tiap bulan sih keluarnya 10 juta, tapi di tengah sampai 12 bulan itu, gue tuh punya kewajiban apa lagi sih yang harus gue bayar? Pajak lah, segalanya. Itu dihitung, terus udah ketemu berapa, cocokkan sama jumlah cash yang punya. Cover nggak untuk cash yang kita punya tuh cover nggak? Misalnya ya contoh, untuk semua biaya bulanan, untuk semua biaya sampai 12 bulan itu kita butuhnya itu misalnya let's say 100 juta untuk 12 bulan. Nah sekarang punya uangnya misalnya 70 juta, berarti nggak nyampe kan? Dengan asumsi nggak pakai income ya, nggak dapat income. Kalau tetap masih dapat income ya udah nggak apa-apa, bagus. Toh berarti kan tabungannya bisa nambah. Tapi kita ngambilnya worst case. Kalaupun nggak bisa sama sekali gue hidup cuma pakai tabungan, kalau nggak nyampe 12, pikirkan bagaimana caranya itu harus bisa sampai 12. Dengan cara apa? Ya berhemat. Berhemat. Kalau punya income, saya asumsinya tambah pakai income ya boleh. Tapi kan siapa di sini yang yakin sekarang aja per hari ini aja kan udah sampai 2 juta pengangguran baru kan di Indonesia. Gitu ya. Jadi yang perlu dilakukan adalah yang pertama evaluasi dulu. Saya bisa nggak hidup sampai 12 bulan? Kalau nggak bisa, yang dilakukan adalah berhemat kalau nggak punya income lagi. Kalau masih punya income, berarti setiap income yang didapat harus ada sisanya buat top up ke dana yang tadi, tuh dana darurat yang tadi. Sampai ketemu. Itu. Jadi sambil jalan itu, dana darurat juga tetap harus di top up ya? Benar, dana darurat
Itu yang pertama. Dana darurat dulu pokoknya dipikirin. Dan jadi gini, kalau punya uang sekarang tuh juga jangan gatel. Kan kadang kita kalau punya cash tuh kan gatel, beli apa ya, check out di mana ya nih, e-commerce yang mana nih. Saya mau check out yang mana nih gitu. Jadi benar-benar selama si dana daruratnya kalau belum nyentuh 12, nggak boleh ngapa-ngapain. Even mau invest Mbak, mau beli, nggak usah. Itu dulu. Yakinkan, kalau kemarin kita bilang oke, paralel, boleh sambil investasi, dana daruratnya juga. Jadi misalnya budgetnya nabung 5 juta, oke, dibagi buat dana darurat ada, buat invest. Kalau sekarang, kalau dana daruratnya belum kepenuhin, semuanya duit ada di tabungan buat dana darurat. Itu yang pertama itu, sama satu lagi yang penting adalah asuransi. Maksudnya asuransi kalau teman-teman di sini yang nggak bekerja di kantor kan mungkin nggak dapat, harus beli sendiri gitu kan ya. Itu jangan sampai lupa bayar premi. Iya, betul. Jangan lupa bayar premi. Soalnya itu kalau bayar premi telat dalam jangka waktu tertentu itu hangus, wah susah lagi. Karena sekarang asuransi itu benar-benar senjata. Kalau kan kita nggak tahu ya kita akan kena apa enggak gitu soalnya kan. Iya. Memang sih kalau kita kena ditanggung sama pemerintah, ditanggung loh kalau kita kena, kalau kita masuk ke rumah sakit rujukannya pemerintah. Tapi kan kebayang yang kesana ya sekarang aja kita udah 15.000 yang positif gitu. Jadi kalau misalnya kita punya asuransi, kita bisa memilih rumah sakit yang kita lebih prefer, yang lebih sepi, yang bisa lebih kita terkontrol, kan lebih enak lagi.